Britannia, a land of emerald isles, a land of kings, a land of war. England. King Henry sits upon a hungry throne, thirsty for more land. The Norwegians, warriors happy to pay the blood price for their ambitions. Scotland. From the Highlands and across the Lowlands comes a spirited people ready for battle. Wales, a people of song and sword, and leaders that will bend their knees to no man. And Ireland, suspicious of his neighbors, the Irish warrior never sleeps, though he dreams of conquest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Farhan Harbi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dialeks in Middle English. Tentu saja saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu Jumeida, Miftahul Jannah, dan Kak Kadri. Sebelum kita melihat daripada bentuk-bentuk dialek yang ada pada masa pertengahan abad bahasa Inggris ini, kita akan memahami yaitu sejarah daripada bahasa Inggris pertengahan abad ini. Bahasa Inggris abad pertengahan ini adalah bentuk bahasa Inggris yang digunakan setelah Norman Conquest pada tahun 1066 hingga akhir abad ke-15. Bahasa Inggris mengalami variasi dan pengembangan yang berbeda setelah periode Inggris kuno. Pendapat ilmiah yang banyak, tetapi Oxford English Dictionary menetapkan periode ketika bahasa Inggris pertengahan digunakan dari tahun 1150 hingga 1500. Tahap perkembangan bahasa Inggris ini secara kasar mengikuti zaman pertengahan tinggi hingga zaman akhir. Bahasa Inggris pertengahan mengalami perubahan signifikan pada kosakata, tata bahasa, pengucapan, dan ortografinya. Konvensi menulis selama periode Inggris pertengahan sangat bervariasi. Contoh tulisan dari periode ini adalah yang menunjukkan variasi regional yang luas. Bahasa Inggris kuno lebih standar menjadi terfragmentasi, terlokalisasi, dan sebagian besar diimprovisasi. Pada akhir periode ini, sekitar tahun 1470, dan dibantu oleh penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1439, standar berdasarkan dialek London atau Chancery Standard telah ditetapkan. Ini sebagian besar menjadi dasar ejaan bahasa Inggris modern, meskipun pengucapannya telah banyak berubah sejak saat itu. Dua, Kentish. Bahasa Kentish awalnya digunakan di seluruh bagian tenggara Inggris termasuk London dan Essex. Tetapi, selama periode Inggris pertengahan, wilayahnya terus berkurang oleh gangguan dialek East Midland, terutama setelah London menjadi kota yang menggunakan bahasa East Midland dalam bahasa Inggris pertengahan akhir. Dialek Kentish terbatas hanya pada wilayah Kent dan Sussex saja. Pada periode modern awal, setelah dialek London mulai menggantikan dialek daerah tetangga, Kentish pun punah, tidak meninggalkan keturunan. Bahasa Kentish menarik bagi ahli bahasa karena di satu sisi sistem suaranya menunjukkan inovasi yang khas, tetapi di sisi lain sintaksis dan perubahan kata kerjanya sangat konservatif. Hingga pada tahun 1340, sintaks Kentish masih hampir identik dengan sintaks Inggris kuno. 3. Northern atau Selatan. Dialek selatan dalam bahasa Inggris pertengahan digunakan di daerah barat Sussex dan barat daya Sungai Thames. Dialek ini merupakan keturunan langsung dari dialek Saxon Barat dari Old English, yang merupakan bahasa sehari-hari untuk dialek istana Anglo-Saxon. Bahasa selatan adalah dialek yang konservatif yang menunjukkan sedikit pengaruh dari bahasa lain. Selanjutnya adalah pada bagian utara. Dialek pada bagian utara ini adalah kelanjutan dari bahasa Inggris kuno versi Northumbria. Perhatikan bahwa pada masa Inggris pertengahan,
bahasa Inggris telah menyebar ke daerah Skotlandia dan memang mengarah pada tradisi sastra tertentu yang berkembang di sana pada akhir periode Inggris Pertengahan yang berlanjut hingga saat ini. Karakteristik dari bagian utara ini ialah bahwa velar berhenti dipertahankan, yaitu tidak dipalatalisasi, seperti yang dapat dilihat pada pasangan kata seperti rig atau rich, church atau church. Dan terakhir, East Midland dan West Midland. Dialek Midland Timur dan Barat yang ada pada periode Inggris Tengah berada di antara sisi utara dan selatan, di mana Midland Barat terdapat serangkaian dialek dari utara ke selatan sebagai salah satu bentuk pergerakan dari Lancashire ke Cheshire dan kemudian turun ke lembah Severn. Dialek ini menjadikan dialek daerah itu sebagai dialek golongan pekerja. Kemudian, dialek Midland Timur jauh lebih menarik. Bagian utara daerah dialeknya juga merupakan daerah pemukiman orang Skandinavia yang padat, sehingga orang Inggris Tengah bagian utara timur Midland menunjukkan bahwa pembangunan yang cepat ini sama dengan tetangganya di utara. Tetapi batas-batas subdialek di daerah timur Midland jauh dari statis. Variasi yang lebih ke utara meluas ke arah selatan, memperluas pengaruh bahasa Inggris Skandinavia lama setelah penduduk Skandinavia berasimilasi sepenuhnya. Kemudian pada abad ke-13, bagian dari Inggris ini, khususnya Norfolk dan Suffolk, mulai mengungguli daerah lain dengan kemakmuran dan populasi karena keunggulan pertanian serta semakin banyak pembicara yang baik di Midland Timur, mulai pindah ke London menggunakan dialek mereka. Kemudian karakteristik dari Midland Timur, yakni secara umum mereka yang dari standar Inggris Tengah embrionik, sementara pada Midland Barat pemertahanan Inggris kuno seputar vokal ya dan yang di timur telah membulatkan untuk disebut i dan e. Itulah sekian penjelasan kami. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa.